Qurratu Ainin dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5C IAIN Tulungagung akan mewawancarai perwakilan dari Ibu Mujiatin selaku pemilik usaha pembuatan kasur kapuk. Jadi saudari Muji ini adalah anak dari Ibu Mujiatin. Di sini saya akan memulai wawancaranya dengan sejak kapan ibu saudara memulai usaha pembuatan kasur kapuk itu? Ibu saya mulai usaha pada tahun 1995 dikarenakan usaha tersebut adalah bisnis keluarga yang diturunkan dari nenek saya. Kemudian saat memulai bisnis pembuatan kasur kapuk itu sendiri, ibu saudara itu mendapatkan modal dari mana dan berapa banyak modal yang diperlukan untuk pembuatan kasur kapuk? Karena itu bisnis lanjutan, jadi sebelum melanjutkan bisnis tersebut, ibu saya bekerja sebagai TKI di Malaysia. Kemudian ibu saya pulang dan melanjutkan bisnis tersebut. Modal yang diperlukan sekitar 60 juta dikarenakan ibu saya harus membangun gudang untuk menyimpan kapuk dan membuat tempat penggilingan kapuk tersebut agar bisa digunakan dalam produksi tersebut. Jadi dari modal sebanyak 60 juta, apa yang dibutuhkan atau diperlukan untuk memulai usaha pembuatan kasur kapuk? Dan apakah ibu menggunakan tenaga kerja pribadi atau merekrut karyawan? 60 juta tersebut untuk membeli alat. Dari modal 60 juta tersebut, ibu saya menggunakan uang tersebut untuk membangun gudang atau gudang buat penyimpanan kapuk, kemudian mesin penggiling kapuk, mesin jahit yang utama, kemudian bahan-bahan lainnya seperti benang, kemudian kain, kemudian jarum dan lainnya untuk melengkapi hal tersebut. Ibu saya pada awalnya bekerja dengan merekrut 2 orang, dibantu dengan ayah saya dan nenek saya waktu itu. Selanjutnya, apa saja kendala yang telah dihadapi selama ini dalam pembuatan kasur kapuk? Untuk kendala pembuatan kasur kapuk, kendalanya yang paling utama adalah musim panen kapuk, karena kapuk tidak setiap tahun per bulannya ada, jadi harus menunggu. Kemudian masalah cuaca hujan, karena setelah digiling kapuk tersebut harus dijemur agar lebih mengembang. Kemudian jika ada yang lain, kemungkinan karena pekerja yang sakit ataupun ada masalah seperti kita tidak mendapat pasokan kapuk yang cukup. Jadi untuk usaha pembuatan kasur kapuk sendiri, bagaimana perkembangan mulai awal memulai usaha sampai adanya pandemi COVID-19 ini? Pada awal usaha saya itu berjalan sesuai dengan ekspektasi. Kemudian mulai pada tahun 2014, orang-orang mulai memilih kasur Indonesia, kemudian spring bed itu mulai ada penurunan dari omset kami bisnis. Kemudian ketika pandemi ini ada, signifikansi
bagian dari kasur akan kita jahit lagi menggunakan tangan agar terlihat rapi. Kemudian berapa lama biasanya untuk menyelesaikan satu buah kapuk atau sepaket sekaligus untuk itu bantal sama gulungnya? Untuk pembuatan kasur sendiri, dari awal kita membuat pola sampai jadi itu kita paling tidak membutuhkan sekitar 5-6 jam. Untuk pembuatan seperti bantal dan guling, kita bikinnya dengan skala besar banyak. Satu kali produksi kalau sehari kita bisa menghasilkan 15 bantal dan 15 guling. Itu kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Kemudian bagaimana proses pemasaran bisnis pembuatan kasur kapuk sendiri? Karena itu bisnis dari nenek saya, awalnya bisnis tersebut berkembang dengan cara pemasarannya dengan cara mulut ke mulut. Kemudian karena adanya saya sebagai milenial di keluarga, saya menyarankan untuk promosi pemasarannya melewati akun-akun media sosial milik saya. Kemudian nomor ibu saya telah tersebar. Jadi untuk sekarang ini kami tidak melakukan promosi dari media sosial, tapi dengan mulut ke mulut. Oh, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana cara agar pelanggan sendiri merasa puas dengan hasil kasur yang dibuat dan tidak kapok untuk terus membeli kasur kapuk? Untuk kita pengiriman ke toko, kita memiliki standar sendiri dengan yang toko inginkan, seperti apa ketebalannya, seperti apa warna. Kemudian untuk perorangan seperti yang di masyarakat, kami menerima pesanan dengan keinginan pelanggan dengan uang yang dimiliki pelanggan. Jadi kami bisa menyelesaikan keinginan pelanggan. Pernahkah ibu saudara mengalami kerugian dalam berbisnis pembuatan kasur kapuk? Alhamdulillah untuk merasa rugi sih tidak, cuma karena per bulan omset tidak selalu sama, mungkin bukan dianggap rugi, cuma omsetnya kadang menurun drastis dari bulan-bulan sebelumnya. Kemudian untuk yang masyarakat sekitar, mungkin ibu saya dengan perjanjian hari, mungkin hari ini dia pembeli, 3 hari kemudian akan melunasi, atau tidak kemungkinan ibu saya telah mengetahui rumah customer tersebut. Bagaimana cara mempercayai agar transaksi itu tetap berjalan dan tidak ada seperti penipuan atau sejenisnya? Kalau yang di toko otomatis ibu saya mengetahui alamat toko tersebut dan pemiliknya. Untuk yang masyarakat, biasanya ibu saya akan menanyai rumah atau tidak, ibu saya yang mengantar sendiri produknya ke rumah orang tersebut. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan kualitas kasur kapuk sendiri, sedangkan di luar sana banyak sekali pesaing seperti sekarang kan sudah banyak peminat seperti spring bed, kasur busa. Apa yang membuat kasur kapuk itu tetap unggul dan eksistensinya tetap ada di kalangan masyarakat kita? Yang pertama, untuk kualitas kita menjaganya dengan kita memilih kapuk yang bagus, dengan melihat apakah kapuk tersebut masih baru atau telah disimpan oleh pemilik kapuknya itu sudah lama. Kemudian kita juga memilih kain-kain yang terbaru seperti motif, kemudian kehalusan kain. Kemudian untuk yang gimana keunggulannya, kita tidak mengunggulkan banyak hal, cuma untuk kasur kapuk sendiri peminatnya biasanya itu di kalangan orang-orang yang tua atau zaman dulu gitu, karena mereka lebih nyaman dengan kasur kapuk. Untuk yang terakhir, apa pesan Anda untuk generasi muda sekarang agar dapat memulai usaha dan dapat mempertahankan usahanya? Yang pertama harusnya niat untuk kita membuat usaha, kemudian kita bersungguh-sungguh bekerja keras dan tetap konsisten dalam memiliki sebuah usaha. Karena kalau kita terhalang satu rintangan, kita menyerah,
tidak akan bisa bertahan lama di dunia industri atau yang lainnya. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan serta informasi tentang usaha yang telah diberikan. Semoga kami selaku generasi milenial dapat mencontoh usaha yang sudah bertahan lama dan semoga omset ibu saudara terus meningkat serta dapat menunjang para generasi milenial untuk terus berusaha dan terus mengembangkan usahanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.